Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mata kuliah budgeting dengan materi proyeksi neraca yang beranggotakan 1. Uswatun hasanah dengan NIM 126403201052. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Sayyidatul Mu'awanah dengan NIM 126403201068. Yang ketiga ada Imada Miftahul Hirah dengan NIM 126403202088. Dan yang terakhir ada Nila Khairunisa dengan NIM 126403202094. Pembahasan pertama yaitu pengertian proyeksi neraca, diteruskan penyusunan proyeksi neraca, dan contoh proyeksi neraca. Pengertian proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham, pada suatu periode tertentu dan di masa mendatang. Terdapat dua sisi dalam neraca, yaitu yang pertama sisi aktiva yang berisi daftar kekayaan perusahaan beserta dengan rincian jumlah dan jenis. Yang kedua yaitu sisi pasiva dan ekuitas yang berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor dan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Untuk selanjutnya ada elemen neraca. Yang pertama ada aset, terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, dan aset lain-lain. Yang kedua, elemen neraca kewajiban, terdiri dari utang lancar, pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir utang jangka panjang. Elemen neraca yang terakhir ekuitas, terdiri dari ekuitas pemilik. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada kas, yaitu saldo awal pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas. Faktor yang mempengaruhi yang kedua ada piutang usaha, yaitu saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Faktor yang mempengaruhi yang ketiga ada persediaan, yaitu persediaan aman atau safety stock atau persediaan keselamatan. Faktor yang mempengaruhi yang keempat ada perlengkapan, yaitu jumlah transaksi pembelian dan pemakaian perlengkapan pada suatu periode tertentu. Yang kelima, aktiva tetap, yaitu nilai aktiva tetap pada suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru atau investasi dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Faktor yang mempengaruhi yang keenam ada hutang usaha, yaitu saldo hutang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah hutang usaha yang akan dibayar pada satu periode tersebut. Faktor yang mempengaruhi yang ketujuh ada hutang bank, yaitu saldo hutang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank dikurangi dengan hutang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Yang kedelapan ada obligasi, yaitu saldo hutang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Faktor yang mempengaruhi yang ke-9 ada modal saham. Jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Faktor yang mempengaruhi yang ke-10 atau yang terakhir ada laba ditahan, yaitu saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagi pada periode tersebut. Penyusunan proyeksi neraca. Untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang digunakan adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar.
di mana dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya hutang dan modal dari suatu badan tertentu. Rumusnya aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Contoh proyeksi neraca. PT Jaya Abadi adalah sebuah produsen ballpoint yang berlokasi di Yogyakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut, untuk akhir tahun 2010, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan data sebagai berikut. Neraca per 31 Desember 2009. Kas sekian, piutang usaha sekian, perlengkapan kantor sekian, persediaan bahan baku sekian, persediaan barang jadi sekian, aktiva tetap sekian, dengan total aktiva 3.729 juta. Hutang usaha sekian, hutang bank sekian, modal saham sekian, laba ditahan sekian, dan total pasifanya adalah 3.729 juta. Sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lain, diketahui data-data penunjang sebagai berikut. A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar rupiah sepanjang tahun 2010. B. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2010 diperkirakan sebesar 700 juta rupiah. C. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2010 adalah sebesar 40 juta rupiah. D. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2010 adalah sebesar 36 juta rupiah. E. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta rupiah per unit. F. Pada tahun 2010, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta rupiah. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta rupiah per unit dan 10 printer baru seharga 1.500.000 per unit. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta rupiah per set. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan sebanyak 400 juta rupiah direncanakan akan dibayar pada tahun 2010. G. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2010 sebesar 800 juta rupiah. H. Sementara itu, hutang usaha yang direncanakan akan dibayar di tahun 2010 adalah sebesar 550 juta rupiah. I. Perusahaan merencanakan membayar hutang bank sebesar 200 juta rupiah pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan untuk menambah hutang bank. J. Perusahaan merencanakan akan membagikan dividen sebesar 350 juta rupiah pada tahun 2010. K. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2010 adalah sebagai berikut. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta, biaya overhead pabrik sebesar 170 juta. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya depresiasi aktiva tetap. L. Biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2010 adalah sebagai berikut. Biaya pemasaran sebesar 300 juta. Biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta. Dari seluruh biaya operasional tersebut diperkirakan sebesar 20 juta merupakan biaya depresiasi aktiva tetap. M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2010 tersebut diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta. Berikut ini merupakan kertas kerja proyeksi neraca tahun 2010 dalam jutaan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mencantumkan saldo awal neraca pada kertas kerja proyeksi neraca. Yang kedua yaitu menjurnal transaksi yang terjadi saat ini. Yang A, transaksi penjualan kredit akan menambah rekening piutang usaha dan menambah rekening laba ditahan sebesar 1 miliar.
Yang B, transaksi penerimaan piutang ini akan menambah rekening kas dan mengurangi rekening piutang usaha sebesar 700 juta. Yang C, transaksi pembelian peralatan kantor akan menambah rekening peralatan kantor dan mengurangi rekening kas sebesar 40 juta. Yang D, transaksi pemakaian peralatan kantor akan mengurangi rekening peralatan kantor dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 36 juta. Yang E, transaksi penjualan kendaraan akan menambah rekening kas dan mengurangi rekening aktiva tetap sebesar 300 juta. Yang F, transaksi pembelian kendaraan sebesar 845 juta, di mana 445 juta dibayar tunai, sisanya dibayar secara kredit. Menambah rekening aktiva tetap sebesar 845 juta, mengurangi rekening kas sebesar 445 juta, serta menambah rekening hutang usaha sebesar 400 juta. Yang G, transaksi pembelian bahan baku secara kredit akan menambah rekening persediaan bahan baku dan menambah rekening hutang usaha sebesar 800 juta. Yang H, transaksi pembayaran hutang usaha akan mengurangi rekening hutang usaha dan mengurangi rekening kas sebesar 550 juta. Yang I, transaksi pembayaran hutang bank akan mengurangi rekening hutang bank dan mengurangi rekening kas sebesar 200 juta. Yang J, transaksi pembagian dividen akan mengurangi rekening kas dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 350 juta. Yang K, transaksi pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta akan menambah rekening persediaan barang jadi sebesar 550 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 225 juta. Mengurangi rekening persediaan bahan baku sebesar 300 juta dan mengurangi rekening aktiva tetap atau depresiasi sebesar 25 juta. Yang L, transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta ini akan mengurangi rekening kas sebesar 360 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 225 juta dan mengurangi rekening aktiva tetap atau depresiasi sebesar 20 juta serta mengurangi rekening laba ditahan sebesar 380 juta. Yang M, transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta akan mengurangi rekening persediaan barang jadi sebesar 600 juta dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 600 juta. Total dari kas, piutang usaha, perlengkapan bahan baku barang jadi, aktiva tetap, hutang usaha dan lainnya ada di bawah kolom bawah sendiri. Setelah itu, proyeksi neraca periode 31 Desember dapat dilihat bahwasanya total aktiva dan total pasifa yaitu 3.813 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 12 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.